Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selamat berjumpa dengan saya Pendeta Minaria Purba. Saya mengucapkan salam sehat, sukses, tetap semangat, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selamat berjumpa dengan kami Sekolah Minggu dan Premi GMI Musa Marindal dengan tema Grow in Christ, bertumbuh di dalam Kristus. 2 Petrus 3 ayat 18 berkata, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam pengenalan akan Tuhan berhubungan juga dengan ilmu pertanian, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Demikianlah iman manusia, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Berakar bertumbuh untuk Tuhan dan berbuah untuk sesama manusia. Bagaimana caranya berakar dan bertumbuh di dalam Kristus? Iman kita harus dibangun di dalam Yesus Kristus. Kita harus rajin berdoa, kita harus rajin membaca Alkitab, kita harus rajin saat teduh, dan kita harus juga mengembangkan, membagikan kasih kita dengan sesama manusia, apakah dengan orang yang sebaya dengan kita, atau di bawah umur kita, pun di atas umur kita, dan dari berbagai profesi dan jabatan, kita harus saling mengasihi. Sama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, tetapi dia mengedepankan kasih, bahkan dia rela mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk keselamatan saya, saudara, dan kita semua. Dengan demikian, kita dengan sesama harus saling mengasihi. Dan kita harus berbuah di dalam pelaksanaan kasih untuk sesama kita, supaya yang lain juga terberkati, sama dengan kita terberkati di dalam Kristus, orang lain juga terberkati karena kita, sehingga berkat Tuhan mengalir seperti air yang mengalir. Satu hal yang kita perlu ketahui, ketika air mengalir, maka air yang di dalam wadah itu, yang dari mata air, tidak akan kering, tetapi dia akan berganti, dan air yang lebih bagus lagi, dan air yang dialirkan itu boleh menjadi berkat dan dinikmati oleh banyak orang. Demikian juga kita yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita berbagi kasih, kasih itu akan bertambah-tambah lagi, dan bahagian dari aliran kasih itu sesama kita semakin diberkati. Karena itu saya berkata kepada kita semua, mari berakar dan bertumbuh di dalam Kristus, refleksikan kepada sesama kita manusia, maka berkat Tuhan semakin mengalir dan mengalir, memberkati semua ciptaan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Kemuliaan sampai selama-lamanya. Kenapa disebut bagi Allah kemuliaan? Karena pertama, Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya sungguh baik dan amat baik. Kemudian Allah juga yang memberkati pernikahan Adam dan Hawa, memberkati, menguduskan pernikahan itu. Dan Allah juga berfirman kepada Abraham, beranak cuculah dan bertambah banyak. Untuk menebus manusia itu dari segala kesalahannya, dari segala dosanya, supaya manusia itu selamat, dia mengutus putranya satu-satunya, Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Allah juga dapat merubah hati manusia yang jahat menjadi baik, yang pembunuh menjadi pemberita Injil. Paulus yang berubah nama menjadi Paulus, dia bertobat dan dia menuliskan 13 surat kepada jemaat-jemaat, kepada anak-anak yang dia kasihi, supaya mereka bertobat dari segala kesalahannya. Dan kita tahu bahwa Allah memakai perempuan yang masih perawan bisa melahirkan Yesus, dan melalui Yesus itu maka ada juru selamat kepada manusia. Mustahil yang masih perawan dapat melahirkan, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan demikian juga Elizabeth yang sudah tua dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan Yohanes Pembaptis, dan tidak ada yang mustahil bagi manusia yang sudah menopause pun bisa melahirkan, karena Allah itu luar biasa. Maka sekarang kami berkata, baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya.